Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya William Ramadhani dengan NIM akhir 03 akan menyampaikan sebuah analisis dari perusahaan yang cukup menjadi perhatian saat ini, yaitu tentang badai e-commerce di tahun 2025 ini, yaitu judulnya Dilema Strategis Shopee dalam menghadapi aliansi raksasa TikTok dan Tokopedia. Oke. Sebelum itu, di sini saya akan membahas dan menjelaskan sedikit latar belakang serta fase-fase yang dihadapi oleh Shopee dari awal masuk ke dalam market e-commerce Indonesia sampai saat ini. Oke. Di sini ada beberapa fase, yaitu sekitar 4 fase. Yang pertama yaitu fase market entry, atau dimana Shopee ini awal mula masuk ke dalam pasar e-commerce Indonesia. Ya, jadi ketika Shopee masuk ke dalam pasar e-commerce Indonesia, pada saat itu keadaannya sudah namanya red ocean atau sudah merah. Yaitu persaingannya sangat ketat, banyak e-commerce yang sudah lebih dulu dan lebih maju dibandingkan Shopee. Oke, seperti Tokopedia itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 2009. Mungkin tahun 2009 saat itu juga kita tahu bahwa hampir setiap orang itu belanjanya di Tokopedia. Bahkan saya pun pada saat itu belanja di Tokopedia. Kemudian di sini ada Bukalapak. Bukalapak itu masuk ke dalam Indonesia pada tahun 2010. Dan ini terkenal karena jual beli barang bekasnya. Jadi siapa sih yang nggak tahu Tokopedia dan Bukalapak pada saat itu? Oke, terus selanjutnya pada saat itu juga sudah ada Lazada. Lazada ini lebih besar lagi karena dia didukung oleh Alibaba Logistik. Jadi dia didukung oleh perusahaan logistik terbesar, yaitu Alibaba. Kemudian masuklah Shopee ke dalam market e-commerce Indonesia pada tahun 2015. Oke, selanjutnya fase selanjutnya yang dihadapi Shopee yaitu adalah fase perkembangan atau pertumbuhan dari Shopee itu tersendiri, yaitu namanya fase scale of economies. Oke, jadi Shopee ini melakukan berbagai macam strategi atau sebuah langkah yang dilakukannya. Yang pertama yaitu karena dia tahu market Indonesia ini banyak sekali K-popers, maka dia menjadikan Blackpink sebagai BA-nya. Kemudian juga karena dia juga tahu Indonesia itu sangat suka dengan gemar dengan bola, dia menjadikan Ronaldo juga sebagai BA-nya. Kemudian menjadikan Mas Didi Kempot sebagai BA juga, sebagai bentuk adaptasi terhadap pasar lokal. Kemudian juga di sini dia menggunakan strategi namanya gamification, yaitu di dalam aplikasi Shopee ini terdapat seperti sebuah game, yaitu gamenya misalkan seperti menanam pohon atau Shopee Shake, yaitu Shopee yang digoyang-goyangkan itu nanti dapat koin. Jadi ketika mereka memainkan game ini, mereka akan mendapatkan koin. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk spend time. Jadi untuk orang-orang terbiasa dengan aplikasi Shopee. Jadi orang-orang menghabiskan waktu di dalam aplikasi ini. Dan juga Shopee itu mempunyai infrastruktur sendiri, yaitu dia punya Shopee Express. Kemudian juga dia membangun finansialnya sendiri, yaitu ShopeePay. Kemudian juga masuk ke fase berikutnya, yaitu fase defensif atau fase bertahannya Shopee. Karena apa? Karena pada tahun 2020 sampai 2022 itu adalah fase-fase di mana terjadi krisis disebabkan oleh COVID-19, yaitu di Shopee harus mengurangi segala subsidi gratis ongkirnya dan lain-lainnya. Pokoknya Shopee ini menjadi defensif. Nah, ketika Shopee defensif,
Baru-baru ini Shopee menghadapi yang namanya new disruption atau disrupsi baru, yaitu masuknya aliansi TikTok dan Tokopedia saat Shopee melakukan defensif. Jadi Shopee dan Tokopedia itu masuk di sela-sela kelengahannya Shopee. Oke, next. Di sini yang pertama ada strategic diagnosis atau 3 masalah strategis paling kritis yang dihadapi Shopee pada tahun 2025. Yang pertama yaitu ada financial sustainability, yang kedua ada the engagement crisis, yang ketiga ada brand perception trap. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Shopee ini berada di ambang dilema. Kenapa? Karena investor menuntut profit yang besar atau menuntut profit. Pokoknya investor nggak mau tahu gimana caranya Shopee ini harus profit. Tapi pasar berkata lain. Maka pasar ingin apakah Shopee ini harus mendominasi atau tidak gitu. Jadi dia ini dilema, harus perang harga atau menuntut efisiensi menjadi profit. Oke, seperti yang di sini ada gejala yang terlihat. Pertumbuhan transaksi melambat secara signifikan, pendapatan per pesanan tax rate mengalami penurunan, kemudian adanya tekanan internal manajemen untuk memilih antara kembali melakukan strategi bakar uang atau fokus menjadi perusahaan yang profit. Oke, penyebab utamanya yaitu aliansi Tokopedia yang memiliki pendanaan besar karena TikTok, sehingga Tokopedia memiliki mesin bakar uang baru untuk promosi. Kemudian tekanan dari investor Ltd yang menuntut profit dan penghentian kerugian. Terus implikasi jangka panjangnya apa? Implikasinya adalah jika Shopee menghentikan subsidi, segmen menengah ke bawah akan diambil oleh TikTok dan Tokopedia. Sebaliknya, jika kembali ke perang harga, kesehatan finansial si grup akan terganggu dan kepercayaan investor bisa hilang. Terus bukti data yang mendukung yaitu adalah pertumbuhan GMV Shopee Indonesia melambat drastis dari 18% menjadi 6% years of year pada kuartal keempat tahun 2024. Ini angka yang besar, hampir 50%. Pendapatan per pesanan turun dari 5,2% menjadi 4,3%. Laporan Morgan Stanley tahun 2024 menyebutkan bahwa setiap kenaikan subsidi sebesar 10% oleh Shopee akan memangkas laba tahunan si grup sebesar USD 350 juta. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada the engagement crisis. Erosi dominasi di live e-commerce, the engagement crisis. Gejala yang tadi itu Shopee kehilangan daya tarik untuk fitur live e-commerce dibandingkan pesaingnya. Shopee Live tertinggal dalam hal retention time dan jumlah kreator aktif dibandingkan TikTok. Masuknya kembali TikTok Shop melalui Tokopedia membawa teknologi live shopping global, database influencer, dan algoritma rekomendasi AI yang lebih canggih. Ekosistem hiburan TikTok secara fundamental lebih kuat dalam menahan atensi pengguna dibandingkan aplikasi marketplace murni. Implikasi jangka panjangnya adalah Shopee berisiko kehilangan relevansi di mata segmen Gen Z dan milenial pada yang lebih menyukai format belanja berbasis konten hiburan. Hilangnya identitas unik Shopee sebagai platform hiburan menjadikannya hanya sekedar marketplace transaksional biasa. Bukti yang mendukungnya itu live commerce traffic Tokopedia meningkat 240% sejak integrasi dengan TikTok Shop. Data Insider Intelligence 2020 menunjukkan tingkat konversi di TikTok Live hampir 70% lebih tinggi dibandingkan Shopee. Ini angka yang cukup besar karena lebih dari 50%-nya. Oke, selanjutnya ada brand perception trap. Shopee kesulitan menembus pasar premium karena persepsi merek yang terlalu melekat pada barang murah. Sementara pesaingnya menguasai segmen bernilai tinggi. Seperti kita yang ketahui bahwa mungkin harga-harga di Tokopedia jika kita bandingkan dengan Shopee itu jauh berbeda. Tentu Tokopedia itu lebih kelihatan mahal, tapi
orang-orang percaya dan trusted bahwa barang-barang yang di Tokopedia ini lebih bisa dikatakan asli atau ori, karena perception mereka untuk barang menengah ke atas itu lebih jauh percaya kepada Tokopedia dibandingkan Shopee yang hanya embel-embel bahwa dia ini sebagian besarnya produk-produk murahan gitu. Terus gejala yang terakhir adalah pengguna segmen menengah ke atas mulai meninggalkan Shopee dan kembali ke Tokopedia. Kesulitan bersaing dalam kategori produk bernilai tinggi seperti elektronik premium dan handphone. Penyebab utamanya itu adalah strategi komunikasi Shopee yang selama ini bising repetitif dan fokus pada diskon menciptakan citra murah. Tokopedia berhasil membangun citra sebagai platform terpercaya, trustable, dan premium friendly. Implikasi jangka panjangnya adalah Shopee akan kesulitan meningkatkan nilai transaksi rata-rata dan profitabilitas karena pelanggannya sensitif terhadap harga. Jika Shopee mencoba melakukan rebranding menjadi premium, mereka beresiko kehilangan basis pelanggan loyal mereka yang mencari barang murah. Bukti yang mendukung yaitu adalah laporan edisi Indonesia 2024 menunjukkan 61% pembeli smartphone premium lebih memilih bertransaksi di Tokopedia dibandingkan Shopee. Shopee lebih unggul di kategori fast fashion dan barang murah, namun margin keuntungannya tipis.